Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ardi Alfianto dari kelas 3 D3 Elektronika A, NRP 11031717115. Saya di sini akan membahas tentang makalah saya yang berjudul Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir atau PLTN. Ya. Yang pertama, apa itu PLTN? PLTN adalah unit-unit pembangkit listrik yang terdiri dari reaktor-reaktor nuklir. Dan reaktor-reaktor nuklir sendiri itu adalah suatu instalasi yang bekerja berdasarkan reaksi fisi atau reaksi pembelahan inti atom secara berantai dan terkendali. Sementara di prinsip keselamatan dari tujuan penerapan ketiga di lingkungan PLTN adalah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan para pekerja dan ahli nuklir, serta keselamatan anggota masyarakat yang berada di sekitar, terutama yang berada di sekitar PLTN, dan juga kelestarian lingkungan. Dan secara prinsip keselamatan instalasi nuklir ini seperti halnya reaktor, masalah keselamatan dituntut lebih tinggi dibandingkan dengan instalasi non nuklir atau sering disebut instalasi konvensional, karena terdapat potensi bahaya tambahan, yaitu berupa kandungan zat radioaktif. Pada pengoperasian reaktor, di dalam bahan bakar nuklir terkandung banyak zat radioaktif yang disebut isotop produksi fisi atau isotop hasil-hasil yang bersifat radioaktif dalam jumlah dan aktivitas yang sangat besar. Kandungan zat radioaktif yang sangat besar ini harus dikungkung dengan baik dan diyakinkan tidak lepas ke lingkungan. Dengan adanya potensi bahaya tersebut, maka dipakailah filosofi keselamatan reaktor fail safe dan safety in depth, yaitu menerapkan teknik gagal selamat dan teknik pertahanan berlapis dalam mendesain sistem keselamatan reaktor. Dengan menggunakan filosofi ini, maka reaktor selalu aman, artinya selalu dapat dipadamkan dengan cara menghentikan reaksi fisi dan menjamin zat radioaktif tetap terkungkung di dalam sistem pertahanan yang berlapis-lapis. Berdasarkan filosofi tersebut, selanjutnya ditetapkan tujuan dan keselamatan reaktor. Tujuan keselamatan reaktor adalah pengoperasian reaktor secara aman bagi manusia, instalasi dan lingkungan, baik oleh sebab pengoperasian reaktor dalam kondisi normal, gangguan dan kecelakaan, maupun oleh sebab pengaruh dari luar instalasi reaktor. Pengaruh dari luar dapat berupa bencana alam dan kegiatan masyarakat serta tindak kejahatan manusia. Kemudian syarat keselamatan reaktor, yaitu keselamatan reaktor di nuklir dapat dikatakan tercapai bila pengoperasian reaktor memenuhi kriteria keselamatan. 3 kriteria keselamatan, yaitu 1. Operasi reaktor harus selalu dapat dipantau dan dikendalikan keadaannya dan dapat dipadamkan pada setiap saat dan pada setiap keadaan. 2. Energi panas yang timbul baik pada operasi normal maupun akibat kecelakaan operasi harus dapat dibuang secara selamat. Dengan demikian akan terjamin keutuhan bahan bakar yang mengandung zat radioaktif dalam jumlah besar tersebut. 3. Zat radioaktif harus terkendali dan tetap terkungkung di dalam reaktor. Paparan radiasi terhadap personil dan lingkungan harus selalu di bawah nilai batas yang diizinkan dan diusahakan sekecil mungkin sesuai dengan prinsip ALARA, as low as reasonably achievable, artinya serendah mungkin yang dapat dicapai dengan segala macam prosedur dan teknologi yang tersedia. Dengan kata lain, selalu diusahakan tidak terkena atau berhubungan dengan radiasi bila tidak ada pekerjaan yang penting dan harus dilakukan. Ya, cara yang dapat digunakan untuk meminimalisir paparan radiasi terhadap personil adalah dengan cara memakai APD seperti baju hazmat dan juga masker dan kacamata. Dan prinsip pertahanan berlapis
itu dikelompokkan menjadi 3 lapis pertahanan keselamatan, yaitu pengoperasian reaktor secara aman dan handal. 1. Pengoperasian reaktor secara aman dan handal. Lapis pertahanan pertama adalah pengoperasian reaktor secara aman dan handal dengan menerapkan persyaratan yang ketat dan tinggi dalam desain sistem, mutu sistem, dan kualifikasi personil. Kemudian kedua, pencegahan kecelakaan. Meskipun instalasi reaktor sudah didesain dengan baik, yaitu memenuhi kriteria aman dan handal, namun tentu saja gangguan masih mungkin terjadi. Oleh karena itu perlu dibuat lapis pertahanan kedua, yaitu bahwa reaktor harus mempunyai sistem keselamatan yang handal dan mampu membatasi gangguan-gangguan tersebut dan mencegah perkembangan lebih lanjut, yaitu terjadinya kecelakaan, sehingga mampu melindungi personil, instalasi, dan lingkungan. 3. Penanggulangan kecelakaan. Keandalan operasi dan pencegahan kecelakaan reaktor sudah dipenuhi dengan tersedianya dan berfungsinya lapis pertahanan pertama dan kedua. Namun gangguan atau kegagalan sistem diasumsikan masih mungkin terjadi dan harus diantisipasi terjadinya kecelakaan operasi yang disertai dengan pelepasan zat radioaktif. Lapis ketiga dipersiapkan untuk menanggulangi kecelakaan tersebut, yaitu instalasi reaktor harus mempunyai organisasi dan peralatan kedaruratan, baik di dalam maupun dari luar instalasi, yang mampu melaksanakan tindak penanggulangan akibat kecelakaan reaktor yang disertai dengan pelepasan zat radioaktif ke lingkungan. Kemudian terdapat tingkat kecelakaan, yaitu bila terjadi kegagalan operasi atau bahkan kecelakaan, pihak pengoperasi harus segera melaporkan kepada pihak berwenang secara rinci, meliputi jenis kejadian atau kecelakaan, urutan kejadian, tindak pengamanan, dampak yang terjadi, dan rencana tindak lanjut perbaikannya. Panitia keselamatan dan badan pengawas kemudian melakukan inspeksi dan evaluasi keselamatan untuk menilai tingkat kecelakaan. Selanjutnya, pihak badan pengawas menentukan tindak penanggulangan dan perbaikan yang harus dilakukan oleh pihak pengoperasi dalam rangka status perizinan kembali operasi reaktor. Tingkat kejadian sampai dengan kecelakaan dalam pengoperasian reaktor nuklir dan instalasi nuklir lainnya ditentukan berdasarkan skala internasional yang disebut dengan skala INES atau International Nuclear and Radiological Event Scale atau skala kejadian radiologi dan nuklir internasional, yang secara rinci disajikan dalam tabel 2. Kejadian dan kecelakaan operasi dalam reaktor atau instalasi nuklir dibagi dalam 8 skala, mulai skala 0 sampai dengan skala 7, yaitu skala 0 deviasi, 1 anomali, 2 kejadian, 3 kejadian serius, 4 kecelakaan tanpa risiko lepas lokasi, 5 kecelakaan dengan risiko lepas lokasi, 6 kecelakaan serius, dan 7 kecelakaan besar. Kemudian pembagian sistem keselamatan. Sistem reaktor dapat dibedakan atas sistem pengoperasian dan sistem keselamatan. Sistem pengoperasi berfungsi untuk mengoperasikan reaktor, yaitu meliputi mengendalikan, memantau, dan mengawasi semua sistem-sistemnya. Sistem keselamatan adalah sistem yang ditambahkan ke sistem pengoperasi, yang selalu siap dan tepat waktu mengambil tindak pengamanan bila terjadi gangguan operasi reaktor. Jadi sistem keselamatan adalah sistem reaktor yang mempunyai fungsi untuk mematikan reaktor dan mencegah kecelakaan lebih lanjut dan resikonya. Dan sistem keselamatan teknis dapat digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu pertama, sistem pemadam reaktor. Sistem ini harus selalu dapat berfungsi untuk mematikan atau memadamkan reaktor, baik pada kondisi operasi normal maupun pada saat terjadi gangguan, dan dapat mempertahankan reaktor dalam keadaan padam. Kemudian kedua, sistem penjaga pendinginan teras, yaitu sistem ini harus mampu mempertahankan jumlah pendingin minimum yang diperlukan oleh teras reaktor. Kemudian sistem ketiga, yaitu sistem penghalang radiasi. Sistem ini harus mengurung zat radioaktif supaya tidak keluar dari reaktor. Dan kemudian sistem keempat adalah sistem penyedia daya sistem keselamatan. Sistem penyedia daya sistem keselamatan,
Sistem ini harus dapat menjamin pasokan daya kepada seluruh sistem keselamatan. Nah, itu dia semuanya tentang manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan PLTN. Dan dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari K3 di PLTN ini adalah untuk melindungi para pekerja, melindungi masyarakat, dan melindungi instalasi, kemudian melindungi kelestarian lingkungan. Karena instalasi PLTN ini berbeda dengan instalasi pembangkit listrik konvensional lainnya karena terdapat bahaya tambahan yaitu berupa zat radioaktif. Dan kemudian dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan di PLTN ini berdasarkan standar internasional yaitu INES yang diciptakan oleh Badan Nuklir Internasional yaitu IAEA. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.